Dr. Khairul Huda SHMH. Selamat datang kepada Bapak Ustadz Hamim Tohari. Selamat datang ke ruangan ini. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin dimohon duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan waktu yang diberikan kepada kita pada hari ini. Alhamdulillah kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam tidak lupa pula kita kirimkan atas junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua adalah bagian daripada umatnya yang akan menyertai beliau di hari kemudian. Alhamdulillah, sekali lagi kami ucapkan selamat datang kepada seluruh narasumber kita yang hari ini bisa menyempatkan waktu, mengorbankan waktunya untuk menyertai kita bersama-sama di ruangan ini sesuai dengan permintaan dari kita untuk kita dapat meraih atau mendapatkan wawasan-wawasan baru sehingga menjadi pencerahan untuk kemudian berikutnya dapat kita praktekkan. Langsung saja kita masuk kepada acara BIMTEK Sarah Hidayatullah dengan tema kepemimpinan kolaboratif dalam manajemen operasi bencana pada tanggal 29 Januari 2022. Acara pertama, pembukaan dengan memohon rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita buka acara BIMTEK Sarah Hidayatullah dengan tema kepemimpinan kolaboratif dalam manajemen operasi bencana dengan sama-sama melapaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri.
dimohon duduk kembali. Selanjutnya, pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan langsung oleh Bang Abu Bakar Bessa. Kepada yang bertugas kami persilahkan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, semoga dengan pembacaan ayat suci Al-Quran ini kemudian dapat membangkitkan kembali semangat kita untuk kembali menjadi orang-orang yang berguna buat agama, bangsa dan negara ini sebagai garda terdepan untuk menjaga dan melindungi kesatuan Republik Indonesia. Acara berikutnya kita masuk kepada acara inti dari kegiatan ini adalah acara talk show dengan narasumber. Kami sebutkan yang pertama, Bapak Dr. Abdul Haris Ahadi SH DES. Yang berikutnya beliau berasal dari Sekretaris Utama Badan Pencarian dan Pertolongan Basarnas. Yang kedua, Bapak Dr. Khairul Huda SHMH. Narasumber yang berikutnya adalah Bapak Ustadz Hamim Tohari. Yang berikutnya selaku Ketua Dewan Pertimbangan DPP Hidayatullah. Yang berikutnya Kak Supriyadi. Yang insya Allah yang akan dipandu langsung oleh Bang Irwan Harun SPDI selaku Ketua Umum SAR Hidayatullah. Untuk itu dengan segala hormat kepada seluruh narasumber yang hadir pada kesempatan ini, kami undang untuk naik ke atas panggung dengan moderator. Kepada seluruh narasumber dan moderator kami persilahkan dengan hormat. Disambut dengan tepuk tangan. Selanjutnya, seluruh acara kami serahkan kepada Bang Irwan Harun SPDI untuk memandu talk show pada kesempatan ini. Kepada beliau kami persilahkan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Rasulina Muhammad wa alihi washabihi wasallim ajma'in. Salam komando. Baik. Barakallahu fikum. Alhamdulillah di pagi menjelang siang hari ini satu kehormatan besar buat kita semua hadir di hadapan kita, menemani kita silaturahim dengan diri kita semua. Bapak Dr. Abdul Haris Ahadi SHDS yang saat ini baru kemarin beliau dilantik, Masya Allah. Kemarin waktu kita silaturahim di Depok, beliau menyelesaikan informasi, menyelesaikan doktornya. Kemudian setelah itu beliau naik ke jabatan dan baru kemarin ini dan hari ini silaturahim dengan kita. Barakallahu fiik. Yang kedua, yang sama-sama kita muliakan Bapak Dr. Herhuda SMH. Ini buat Sarhidatullah bukan sesuatu yang asing. Alhamdulillah selalu beliau mensupport lahir batin, materi-materi terus informasi kita berikan. Dan beliau selalu mencerahkan kita semua, memberikan dukungan bahwa Sarhidatullah harus tetap ada dan berkarya. Gitu ya. Yang kami hormati Ustaz Hamim Tohari, Ketua Dewan Pertimbangan Hidayatullah. Allahu Akbar. Tadi perjalanan cukup panjang juga, mulai dari pembina, kemudian ke departemen pembinaan tarbiyah. Ada 3 langkah yang harus kami tempuh untuk kemudian menggeser beliau. Dan alhamdulillah beliau bersedia. Alhamdulillah. Yang terakhir ada Kapri atau Mas Pri. Ini dia softwarenya di ini. jadi tata letak bagaimana green strategi atau perjalanan Sarhidatullah juga akan kita tercerahkan pada hari ini. Alhamdulillah. Teman-teman semua, pengurus wilayah Sarhidatullah seluruh Indonesia. Takbir. Barakallahu fikum. Hadir di tengah-tengah kita pengurus wilayah, Pak, mewakili seluruh Indonesia yang berhalangan dari tanah Papua karena bersama dengan acara organisasi, tapi tidak mengurangi spirit dan semangat kami untuk kemudian mensukseskan acara ini. 2 hari sebelumnya kita sudah melakukan rapat kerja pimpinan nasional, meracik program Sarhidatullah di 2022. Yang kedua, kami laporkan singkat, Pak Deputi dan Kak Ilur, Mas Fri. Di 2021, Alhamdulillah Sarhidatullah menggelar diklat di 12 titik dan melahirkan alumni diklat 360 personil. 360 personil. Kegiatan itu selalu melekat dengan kansar-kansar Basarnas yang ada di wilayah Indonesia. Gitu, Kak. Baik, Alhamdulillah pada kesempatan pertama kami dengan segala hormat meminta Pak Ustadz, Pak Deputi untuk kemudian Sekretaris Utama Barisan Nasional. Oh ya, bawaan sebelumnya Pak. Jadi maaf. Kemistrinya masih yang sebelumnya kan baru kemarin dilantik Pak. Jadi agak senang. Oh, maksudnya baik. Barakallahu fiik. Jadi tema kita hari ini adalah kepemimpinan kolaboratif dalam manajemen operasi bencana. Nah, beliau pakarnya. Jadi tanpa memperpanjang waktu, dengan segala hormat kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah kita bisa bersilaturahim di tempat ini. Ya, kemarin memang beberapa waktu yang lalu sempat koordinasi ya sama Bang Irwan. Memang kondisi saya lagi kena flu. Moga-moga tidak ini ya. Ya, amin. Ya, karena mungkin kecapean, terus kemarin ke Jogja, terus balik, ya cuma hanya semalam, terus pelantikan dan sebagainya. Tapi alhamdulillah kita bisa bersilaturahim. Dan saya mengapresiasi sekali ya, Sarhidatullah ini luar biasa militansinya. Tepuk tangan untuk kita semua. Jadi kalau di Basarnas ya, mungkin lebih enaknya Basarnas begitu ya, dikenal oleh masyarakat. Basarnas ini pun juga punya nilai-nilai organisasi. Salah satunya adalah militan, ya, di samping profesional dan sinergi. Nah, nilai-nilai itulah yang ingin kita bangun bersama, tidak hanya untuk Basarnas itu sendiri, tetapi untuk semua komponen yang ada terkait dengan operasi penyelamatan pertolongan.
Ya, yang terhormat para narasumber yang lain ya di sini hadir dan teman-teman dari DPW ya, Syar Hidayatullah seluruh Indonesia. Saya ingin menyampaikan sedikit, kira-kira berapa menit Pak Irwan? Mungkin 10 menit dulu aja ya, 10 menit dulu nanti kita bisa tanya jawab. Terkait dengan kepemimpinan kolaboratif, mungkin ini kalau membahas ini mungkin bisa panjang lebar ini. Bisa 1-2 hari, membahas kepemimpinannya saja mungkin perlu waktu yang lama ya. Saya mungkin sudah setahun ini mungkin bisa melihat di Instagram ya, saya Abdul Haris Ahadi, yang sering aktif itu dari DKI. Mana pengurus DKI? Ada ya? Suka mungkin di Instagram ya. Nah, kalau di sana itu bicara kepemimpinannya saja, itu sampai membuat sebuah rumus ya, segitiga gitu ya. Saya nggak mau kalah sama orang Amerika. Orang Amerika itu membuat penelitian langsung dipublish begitu. Orang Indonesia itu bisa mangut-mangut begini ya, sama orang Amerika itu. Ya kan? Saya nggak mau kalah juga sama orang Amerika gitu. Saya membuat rumus kepemimpinan. Kepemimpinan itu adalah sebuah skill sebenarnya ya, sebuah keterampilan. Bagaimana mempengaruhi. Kalau dalam teorinya itu mempengaruhi orang lain. Ya, itu teori-teori Amerika. Kalau saya ada satu hal yang orang kadang-kadang suka lupa, makanya saya buat segitiga itu. Pemimpin adalah orangnya ya. Ya kita semua adalah pemimpin. Jadi kalau Anda melihat ada gambar segitiga ya, pemimpin itu seringkali dikonotasikan pemimpin adalah orang yang berada di atas, ya kan? Terus memimpin ke bawah. Ya. Dari atas ke bawah, presiden kepada menteri-menterinya, ya, ketua DPP kepada DPW dan ke bawahnya, seperti itu memimpin, ya klasik. Tetapi ternyata memimpin itu juga bisa dari bawah ke atas, ya pengurus wilayah bisa juga memberikan pengaruh, ya kepada yang atas, kepada DPP, seperti itu. Seorang anggota follower itu bisa mempengaruhi atasnya, itulah pemimpin. Dan kalau kita lihat ya di perpolitikan gitu ya. Sebenarnya mempengaruhi itu follower atau leader? Karena follower ya. Mungkin nggak biasa pakai peci karena followernya pakai peci gitu ya. Seperti itu ya. Followernya suka baju putih atau apa itu mungkin identitas kesucian gitu, pakai putih, pakai koko begitu ya. Nah itu apa ya? Perilaku-perilaku yang ternyata follower itu bisa mempengaruhi leader. Makanya ada orang Amerika ya, namanya Barbara Kellerman, itu menerbitkan buku namanya The End of Leadership. Jadi berakhir yang namanya masa-masa leadership. Terus dia membuat buku namanya Followership. Karena ternyata follower ini luar biasa. Lah ini follower ini. Kalau begitu mengusulkan ke sini ada Pak penasehat itu kan, pasti mungkin bisa mengikuti apa yang dimaui ya, kalau itu positif. Jadi kekuatan follower sekarang ini. Jadi ternyata ada memimpin itu dari bawah ke atas. Nah, tidak menutup kemungkinan ya jadi ada atas ke bawah, terus bawah ke atas, terus menyamping. Nah, kalau bicara soal organisasi pencarian pertolongan itu ada banyak. Ada organisasi pemerintah ya seperti Basarnas, terus ada juga BNPB, ada juga Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan ya, BMKG yang terlibat ya secara tidak langsung ya. Ada beberapa kementerian, tetapi ada juga organisasi-organisasi kemasyarakatan ya, relawan. Bahkan sekarang itu dikenal yang namanya organisasi swasta ya, tapi untuk kebencanaan. Jadi swastanisasi kebencanaan. Ya kita lihat seperti teman kita di Human Initiative ya, ACT ya, Aksi Cepat Tanggap, itu adalah swasta, bahkan bergerak. Saya nggak tahu ini Syar Hidayatullah itu bisa dikategorikan bukan relawan sebenarnya ya, tetapi sudah masuk kategori ke arah swastanisasi tadi itu, meskipun non profit ya, non profit seperti itu. Terus Arta Graha dan lain sebagainya. Bahkan ada yang relawan. Sekarang itu relawan-relawan itu contohnya misalnya rekan kita si Mas Didit ya dari Cakrawala itu, Mas, Mbok Yao ngurus apa itu organisasi. Saya bilang begitu. Karena sekarang ini sudah apa ya, profesional gitu ya, sudah profesional. Bahkan ada yang namanya
di organisasi-organisasi non-profit tadi itu ada CEO-nya, ada direktur dan ada relawan. Nah seperti itu. Nah sehingga antar organisasi ini perlu yang namanya yang memimpin ke samping tadi itu, namanya lead across. Jadi kalau kita lihat segitiga ya, memimpin ke atas ke bawah ke atas, terus ada yang menyamping. Jadi saya nih Basarnas dalam rangka konteks kepemimpinan ini saya lead across ini sebenarnya, ya kan? Orang Amerika mungkin hanya tahu itu, orang-orang Barat itu. Saya melihat ada satu yang dilupakan oleh kita semua, banyak kita semua. Memimpin kemana? Ke dalam diri. Jadi di segitiga itu, ya, saya gambarkan di bawah ini, memimpin ke dalam. Artinya memimpin diri kita. Ini yang sering dilupakan. Makanya saya buat segi 6 itu poin pentingnya adalah di sana itu self leadership, memimpin diri sendiri. Coba Anda bayangkan pada saat kita bangun tidur, ya kan? Ya meskipun di samping kita yang sudah berkeluarga ada istri ya, atau mungkin sama anak, pas melek, nah, melek ya. Saya orang Surabaya nih. Kadang-kadang kalau ngomong Surabayaan begitu ya, kita membuka mata ya melek gini, kita komunikasinya dengan siapa? Kalau bukan diri sendiri. Kita mau bermalas-malasan atau bangun terus kita berdoa, bersyukur kepada Allah karena sesungguhnya kita baru dibangunkan, dihidupkan kembali oleh Allah begitu ya. Yang diajarkan doa kita itu. Terus lantas kita bergerak wudu atau mau bermalas-malasan leyeh-leyeh begitu ya. Ya. Leyeh-leyeh tahu ya? Santai begitu, ya kan? Mana yang kita pilih? Pada dasar kan kita ini memimpin diri kita ini. Wudu dan sebagainya. Terus bergerak, mandi, ke kantor atau melakukan aktivitas dimanapun juga. Nah, itu yang kita lakukan. Tetapi itu tidak semudah itu kan, memimpin diri itu. Kadang suka ada sesuatu yang mengganggu pikiran kita ini. Kadang kalau misalnya di kantor, kita di posisi bawahan nggak suka sama atasan, terlintas wajah atasan kita tadi itu. Apa yang terjadi? Kadang terus gelisah, males kan gitu kan ya, ya kan? Seperti itu. Atau mungkin seorang atasan sebel dengan bawahannya. Aku itu punya staf kok bodoh semua gitu. Diperintah susah dan sebagainya, dikasih nasihat, siap dilaksanakan tapi nggak dilaksanakan begitu kan. Gregetan gitu. Coba bayangkan kalau setiap hari itu kita mendapatkan seperti itu ya, kita tidak jernih dalam berpikir, apa yang terjadi? Pada saat kita lead down tadi di posisi atas ke bawah atau bawah ke atas, kita tidak akan jernih dalam memimpin. Lead across tadi, ya. Kita posisi seperti ini pada dasarnya sama ini. Tetapi pada saat saya menganggap bahwa Basarnas itu yang terhebat, begitu ya, apa yang terjadi? Ego sektor muncul, ya kan? Misalnya teman-teman Syarhidayatullah menganggap bahwa Syarhidayatullah harus di atas dibanding yang lainnya, apa yang terjadi? Mungkin yang namanya menutup informasi ya, terkait dengan kebencanaan, itu enggak terjadi. Dikip aja, ada informasi apa, biar aja kita nanti. Makanya mungkin di dalam operasi SAR itu kadang-kadang mengangkat jenazah aja bisa rebutan orang itu. Kenapa itu, ya kan? Ini kembali ke self leadership ya. Nah, itu kepemimpinan itu menjadi hal yang penting ya, manajemen ya di sana. Manajemen ini kita ketahui bersama ya. Bahkan di BNPB, di Basarnas sendiri, kita lebih banyak sering nanti Ustadz ingetin ya kalau kurang berapa menit ya, 2 menit atau berapa. Di dalam manajemen, ini yang sering kali kita lupakan, ya, belajar ilmu manajemen. Makanya beberapa waktu yang lalu saya masih ingat Pak Supriyadi menginginkan adanya Syarhidayatullah ingin belajar tentang SAR plan, ya kan, SAR plan. Ini luar biasa ini. Memang manajemen kebencanaan ini, khususnya manajemen pencarian pertolongan ini banyak yang belum dipelajari. Bahkan Basarnas sendiri memang masih fokus. Boleh saya katakan 75% itu fokus terkait dengan hard skill. Ya. Keahlian-keahlian terkait dengan fisik
pencarian dan pertolongan. Jadi lebih banyak mengarahkan kepada intelektualnya, ya, kecerdasan bagaimana kita melakukan pencarian, evakuasi korban, ya, pertolongan dan sebagainya seperti itu. Tetapi lupa bahwa yang namanya mental ini perlu dilatih, ya. Namanya saja kalau yang tadi saya sebutkan hard skill, ada yang namanya soft skill, ya, terkait dengan pembinaan mental, ya kan, kepemimpinan, manajemen, itu adalah soft skill. Namanya skill, ya perlu dilatih. Nah, inilah yang insya Allah Basarnas akan mengembangkan terus, ya, bagaimana manajemen kepemimpinan kolaboratif ini. Karena tidak mudah. Tadi bicara soal itu tadi ya, segitiga, bahkan di dalamnya kepemimpinan tadi itu. Nah, ini bagaimana interaksi dengan antar organisasi tadi itu. Itu tidak menutup kemungkinan kita semua mungkin sepakat lah, kolaborasi itu penting. Tetapi di lapangan tidak semudah yang kita katakan, ya. Banyak mestinya antar organisasi itu adalah partner, ya kan. Tetapi antar organisasi malah kompetitor, seperti itu. Ya, itu tidak menutup kemungkinan. Ya, 2 menit. Nah, kita ketahui bersama bahwa pada saat operasi pencarian dan pertolongan terjadi, itu ada yang namanya konvergensi tim. Ya, konvergensi tim artinya kemajemukan tim pencarian pertolongan itu sangat banyak. Ya, sangat banyak. Tadi saya sebutkan organisasi pemerintah saja sudah ada beberapa itu. Belum lagi tadi saya tambahkan ya, TNI Polri. TNI Polri saja ya, itu punya di bawah-bawahnya itu ada satuan-satuan itu. Ya kan? Yang Sriwijaya R saja gitu ya. Itu yang namanya dari udara itu ada banyak kesatuan yang terlibat. Angkatan Laut juga begitu, polisi juga begitu, buka tenda sendiri-sendiri gitu ya. Seperti itu ya. Itu banyak sekali itu. Nah, belum lagi organisasi-organisasi kemasyarakatan ya, sampai ribuan. Ya. Ini sesuatu yang positif sebenarnya. Tetapi ini yang perlu yang namanya manajemen ya, pengelolaan yang lebih baik ya. Bagaimana ini bisa efektif. Ya, konvergensi tim ini. Ya. Ternyata pada saat tanggap darurat terjadi itu tidak, kenapa sering adanya tanggap ya, gagap ya, pada saat tanggap darurat itu gagap dan gugup ya. Dan itu diakui oleh, saya dekat dengan Profesor Samsul Ma'arif ya, mantan kepala BNPB ya, kemarin datang ya waktu di acara Basarnas itu ya. Beliau sering ngomong juga, mengakui bahwa pada saat tanggap darurat terjadi itu gagap dan gugup. Ya kan? Itu yang terjadi. Kenapa? Ternyata pada saat tanggap darurat terjadi, kalau kita tahu siklus ya, ada pra, tanggap, dan pasca, kita ini perlu melakukan aktivitas kegiatan pada saat pra. Itu yang saya sebut di sana itu networking itu. Ya, seperti saya sini, saya harus hadir pada kesempatan ini network ini. Ya, supaya hubungan antara Basarnas dengan Sarhidayat itu semakin akrab lagi ya, mantap lagi begitu ya kira-kira. Itu network. Nah, itu perlu dijalin. Nanti dari sini informasi ini, oh sudah paham ya, soal kepemimpinan ternyata ada 4 itu ya. Ada tambahan penting ini, ternyata memimpin ini. Kita taunya memimpin orang lain aja, lupa memimpin diri sendiri gitu. Nah, dengan adanya forum-forum ini kita menjalin yang namanya network. Sehingga pada saat pra bencana ya, itu perlu kita jalin hubungan itu. Ya, misalnya Basarnas sudah membangun yang namanya registrasi ya, potensi pertolongan ya. Terima kasih. Sarhidayatullah ya sudah mendaftar ya. Pada saat pertemuan yang tahun lalu saya sempat menyampaikan sertifikatnya. Nah, seperti itu. Ya, saya kira itu dulu pengantar dari saya. Moga-moga dalam sesi diskusi kita bisa lebih gali lebih lanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nanti pertanyaan sesi setelah narasumber ya. Jadi disimpan rapi biar nanti lebih interaktif dengan pemateri kita. Selanjutnya dengan segala hormat kami persilakan Pak Dr. Khairul Huda yang akrab kami panggil Kak Ilul. Ini sudut pandang hukum saya kira penting kita kenal. Kemarin sempat viral di Semeru tuh, ada relawan yang kemudian viral. Sinetron ya? Karena ya buat sinetron kemudian viral. Ya teman-teman sempat viral di media. Nah, kami butuh pandangan terkait itu, perangkat organisasi mungkin kebijakan sehingga kami sebagai relawan di kebencanaan itu lebih kuat dan
dalam keadaan aman gitu ya, tidak merasa bahwa kita tidak diterima atau ada perlakuan dari relawan-relawan yang lain. Demikian Kak, dengan waktu segala hormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdul Haris yang saya hormati, Ustadz, Supri, Ade Jaya, teman-teman semua, mudah-mudahan sehat, walafiat, semangat. Saya juga ingin menggunakan waktu yang kalau kurang lebih harusnya lebih sedikit dari Pak Abdul Haris, gitu. Karena nggak boleh saya lebih banyak gitu, karena harusnya lebih sedikit. Beliau harus lebih banyak karena memang domain beliau lebih banyak di sini. Tapi mungkin ada beberapa hal yang tadi sudah dikemukakan oleh beliau yang sedikit saya breakdown lebih jauh kata-kata. Jadi kalau kita lihat literatur, memang kepemimpinan kolaboratif itu adalah model kepemimpinan yang relatif baru, katakanlah begitu. Sehingga kemudian masih terus berkembang. Dan tentu sebagai sebuah model kepemimpinan, dia akan mempengaruhi banyak hal. Yang paling penting sebenarnya yang ingin saya bicarakan di sini adalah mempengaruhi dari segi organisasinya itu sendiri, organisasi di mana model kepemimpinan itu diterapkan, dan culture. Karena sebenarnya banyak hal yang bisa dibicarakan di situ, bisa organisasinya, bisa SDM-nya, bisa SOP-nya, katakanlah begitu, bisa pendanaannya, bisa macam-macam. Tapi dua hal ini yang saya ingin kemukakan saja untuk kemudian melengkapi pembicaraan Pak Abdul Haris tadi. Nah, kalau memang teman-teman Syarh Hidayatullah mempunyai perhatian untuk kemudian menerapkan kepemimpinan kolaboratif yang tadi sudah dikemukakan oleh Pak Abdul Haris, tidak top down lagi, ya, lebih banyak bottom up, lebih banyak dari bawah ke atas, maka kemudian organisasi kita juga harus disesuaikan, karena organisasi kita itu adalah organisasi yang dibikin dengan sistem komando hierarkis dari atas ke bawah. Gitu. Jadi ini membutuhkan penyesuaian. Tidak cocok lagi model organisasi seperti sekarang ini diterapkan dengan model kepemimpinan kolaboratif. Ini yang nanti terjadi benturan. Siap. Ya, terjadi benturan. Apalagi kalau misalnya pimpinannya nggak siap menerapkan itu, ya, egonya masih ada. Ego sektoral. Nah, ini nggak jalan gitu ya. Siap. Nah, sebenarnya kalau kita bagi dalam bagian besar, ya, organisasi yang katakanlah struktur organisasi yang mungkin relevan dengan model pendekatan kepemimpinan kolaboratif, di samping di level pimpinan yang sifatnya tetap, katakanlah begitu, dan level staff yang sifatnya tetap, ada yang dinamis di tengah yang tadi beliau bilang sebenarnya dengan bahasa yang dimudahkan para relawan. Jadi bagaimana leader mengelola para relawan di bawah atau dibantu dengan dukungan staff. Jadi Syarh Hidayatullah itu sebenarnya yang tetap itu cuma pimpinan dan staff. Staff nih yang mengelola administratif, yang mengelola keuangan gitu ya. Pimpinan yang pengambilan kebijakan, terutama komunikasi dengan organisasi induk, komunikasi dengan Basarnan, komunikasi di tempat operasi dengan pemangku kepentingan lain. Tetapi ada di lini tengah yang para relawan ini yang kemudian sifatnya tidak tetap, tapi suatu waktu bisa berkembang. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Ya kan, sifat orang relawan itu kadang-kadang susah diatur. Itu mau dia ngomongin dia aja gitu loh, kadang-kadang mau dengan cara dia aja gitu loh. Nah, ini yang kemudian perlu disesuaikan. Nah, yang
kedua yang ingin saya kemukakan adalah bahwa ya berarti kedepannya menurut saya PR yang terbesar dari Syarah Hidayatullah adalah apakah struktur organisasi yang ada ini sekarang sebenarnya tepat untuk menjalankan kepemimpinan kolaboratif. Dan gitu, itu yang harus kita jawab dulu gitu ya. Karena saya tadi Pak Abdul Haris saya kemukakan bahwa ini kan awalnya main-main dulu. Main-main gitu kan. Pelorotan ya. Nah, karena punya ya semacam hobi yang senang langsung berhubungan dengan alam dan kemudian punya misi dakwah untuk merealisasikan ajaran agama langsung di tengah-tengah masyarakat. Jadi model dakwah yang lain, bukan ngajak soal yang hubungannya dengan akhirat saja, tapi iya ketika ada musibah, ada bencana ya tanpa melihat apa agamanya, apa sukunya, hadir membantu, dan itu menjadi suatu model dakwah tersendiri yang dijalankan oleh teman-teman ini yang tadinya main-main, ya sekarang sudah mengarah kepada profesional, sudah terorganisir gitu loh. Sehingga perlu dibenahi organisasinya dalam bentuk strukturnya tepat nggak dengan model seperti sekarang ini. Kalau kemarin dalam beberapa orang, ini bajunya sebenarnya udah agak baru-baru. Kalau yang lama tuh udah buluk sekali, karena baru dipakai sampai lusuh masih itu juga gitu. Tapi itu yang membedakan yang leader yang awal dengan yang lain-lain, katakanlah begitu. Nah sekarang ini perlu disesuaikan menurut saya. Karena ada tadi kelompok relawan ini, ya kelompok relawan. Karena ini mungkin para santri kan tidak selamanya ada di kegiatan ini. Satu waktu dia akan kembali ke masyarakat, satu waktu dia harus menjalankan misi yang lain. Tetapi di lini tengah ini yang kemudian dikelola. Jadi kalau Basarnas sebagai lembaga negara yang bertugas untuk melaksanakan tugas-tugas yang berhubungan dengan pencarian dan memberi bantuan bagi berbagai macam hal, punya mitra, punya potensi SAR, punya mitra yang begitu banyak, termasuk diantaranya Syarah Hidayatullah. Sebenarnya Syarah Hidayatullah itu sendiri punya mitra yang begitu banyak yang namanya relawan, yang isinya adalah para santri yang kemudian dengan berbagai macam pendidikan yang harus dilewati untuk kemudian sampai pada bisa dikukuhkan menjadi bagian dari Syarah Hidayatullah. Memang Syarah Hidayatullah ini kalau mengadakan diklat itu mesti hati-hati karena sebentar lagi ada bencana biasanya. Langsung diaplikasikan gitu loh. Nah, ini menjadi satu hal yang menjadi penting. Nah, ini evaluasi pertama. Yang kedua adalah kepemimpinan kolaboratif itu bukan hanya mengandalkan rasio dan skill. Ya, rasio dan skill. Tadi Pak Abdul Haris sudah mengungkapkan ada nilai-nilai tertentu, terutama militansi di Basarnas yang dibangun untuk kemudian kadang-kadang di lapangan menuntut anggota itu lebih daripada tanggung jawabnya. Situasi di lapangan menuntut dia untuk melakukan sesuatu yang lebih daripada tanggung jawabnya. Nah, sehingga tidak bisa mengandalkan rasio dan skill saja. Ya, rasio dan skill saja. Nah, di dalam textbooknya kepemimpinan kolaboratif itu adalah kepemimpinan yang mampu menjaga emosi, ya, emosi para bawahan ini sehingga kemudian mempunyai motivasi lebih untuk berbuat. Nah, kalau emosi itu hubungannya mungkin kita bisa katakan dunia saja. Tapi Syarah Hidayatullah punya hal lebih. Ya kan? Emosinya itu dibangun bahwa apa yang dilakukan ini bagian dari amal baik, bagian dari memwujudkan tadi saya katakan nilai-nilai keagamaan. Islam sebagai rahmatan lil alamin, macam-macam itu menjadi bagian yang penting. Sehingga kemudian
motivasi untuk melakukan sesuatu lebih itu bukan sekedar karena militansi yang dituntut menjadi bagian dari tugas misalnya di Basarnas, tapi ada hubungannya dengan langsung kepada pemilik alam semesta ini. Siap. Itu kekuatan yang tidak bisa digantikan dengan apapun juga, dan mungkin tidak dimiliki oleh organisasi SAR manapun termasuk Basarnas. Oh iya betul, karena mohon maaf mungkin di Basarnas mempunyai keyakinan banyak yang berbeda. Siap. Tetapi kalau kita kan satu keyakinannya nih, ya kan? Sehingga kemudian punya kekuatan yang lebih, kan begitu. Dengan model kain sarung aja bisa mengevakuasi jenazah. Nggak perlu tandu bagus-bagus. Dan itu sudah terbukti dalam sejarah. Ya di mana itu? Garut. Nah. Ya kan? Nah, sementara dengan peralatan yang modern, termasuk Basarnas turun, nggak ketemu mayatnya, dibacain didoain, dibawa sholat tahajud, muncul jenazahnya dekat mereka, menunggu subuh. Nggak ada peralatan untuk ngangkutnya, kain sarung yang tadinya buat sholat itu yang buat ngangkut jenazah. Itu kekuatan yang luar biasa, yang tidak bisa dimiliki pihak lain. Nah makanya kemudian itu yang harus dipelihara, sehingga kesan dari teman-teman di Banten sana, Banten tuh walaupun secara tradisional wilayah Islam, ya tapi kadangkala untuk kalangan-kalangan tertentu menjadi belum cukup familiar gitu ya. Ini SAR Hidayatullah ini kan kerjanya sholat mulu, katanya gitu. Kapan waktu sholat mulu, jadi jalan pengembaraan itu berhenti mulu karena mereka waktunya sholat. Ya. Kadang-kadang kan mereka kan mengikuti capek baru berhenti. Kalau kita kan mengikuti sholat, di mana waktunya sholat harus berhenti kan begitu. Dan itu kekuatan luar biasa. Dan itu sangat cocok dengan konsep kepemimpinan kolaboratif yang Pak Abdullah Haris tadi kemukakan. Siap Kak, 2 menit. Jadi mau closing statement. Siap. Jadi teman-teman, ini hal yang patut kita syukuri, gitu ya. Patut kita syukuri. Bayangkan kalau Pak Abdullah Haris melaksanakan tugas, itu memang pekerjaannya. Pak Abdullah Haris melaksanakan tugas lebih daripada yang seharusnya beliau lakukan. Beliau akan mendapatkan apresiasi dari manusia. Tapi teman-teman semua langsung dari pemilik alam semesta apresiasinya. Ya. Dan itu motivasi yang tidak tergantikan dengan apapun juga. Alhamdulillah. Siap. Nah, jadi apapun yang kita lakukan di lokasi bencana dan macam-macam tempat itu, jangan lakukan untuk manusia. Lakukanlah ini sebagai bentuk pengabdian kita kepada Tuhan semesta alam. Saya mengambil porsinya Pak Ustadz ini. Jadi itu aja yang saya mau kemukakan. Kalau soal nanti hal-hal yang lain kita bisa bicara lebih detail dalam diskusi. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallah khair. Masya Allah, yang pertama buat kami sampaikan juga bahwa acara kita pada hari ini disaksikan oleh seluruh relawan Potensi SAR Hidayatullah Indonesia. Live streaming untuk kegiatan kita pada saat ini. Selanjutnya saya yakin Mas Pri, saya yakin dari tadi sudah tidak tahan untuk kemudian menyampaikan histori SAR Hidayatullah, tapi sebelum itu segala hormat kami Ustadz Hamim Tohari untuk kemudian menyampaikan pencerahan buat kita semua. Dalam hal ini Hidayatullah peran aktif dalam misi sosial kemanusiaan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Pak Abdul Haris, berbiasa. Pak Akhir, ya. Pak Pri, dan Bapak-Bapak dan saudara-saudara sekalian yang berbahagia, alhamdulillah bersyukur kepada Allah SWT hari ini kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Ya. Semoga seluruh hidup kita, sisa-sisa hidup kita
ya kita manfaatkan seluruhnya untuk kemanfaatan kemanusiaan dan rahmatan lil alamin. Saya nyambung apa yang disampaikan oleh beliau berdua. Tapi saya ingin berbicara lebih mendasar lagi tentang hidayatullah karena posisi saya memberikan sedikit dasar tentang hidayatullah. Pak Abdul Haris dan Pak Heril, bahwa di hidayatullah ini kita punya yang namanya jati diri. Salah satu di antara 6 jati diri hidayatullah itu adalah jamaatun minal muslimin. Bahwa hidayatullah adalah sebuah jamaah ya, dari bagian jamaah-jamaah kaum muslimin yang ada. Artinya apa? Dari awal sekali hidayatullah, dan tentu saja ini disadari oleh semua kader hidayatullah ya, bahwa kita hadir ya bukan sebagai satu-satunya jamaah. Dari sisi dimensi keagamaan ini adalah bahwa kita ini bukan satu-satunya jamaah, tapi kita adalah bagian dari jamaah yang sudah ada. Dari sisi dimensi nasional ya, bahwa hidayatullah hadir ya bukan satu-satunya ormas, bukan satu-satunya organisasi kemasyarakatan ya yang mendukung berdirinya NKRI ini, tapi kita adalah bagian, salah satu bagian. Kesadaran itu yang akan melahirkan nilai-nilai kolaborasi, sehingga kapanpun ya kader-kader hidayatullah tidak akan pernah ya menyombongkan diri, membesarkan dirinya sendiri ya, wah hidayat itu adalah yang paling hebat ya. Hidayat itu adalah yang paling ya. Itu satu yang sangat-sangat kita hindari dari sejak awal ya. Dengan sesama kaum muslimin ya, kita memang menghindari kata-kata seperti itu. Dengan demikian maka semua adalah saudara kita. Bagi kami ya, satu musuh itu sudah luar biasa ya, sudah luar biasa beratnya ya. Tapi 1000 teman itu masih kurang bagi kami ya. Sehingga kami senantiasa kapanpun dimanapun hadir selalu menyampaikan kolaborasi. Hidayatullah, alhamdulillah Pak Aris ya, kemana saja kita hadir ya, alhamdulillah di seluruh tanah air diterima ya, diterima tanpa ada penolakan ya, kecuali ya ada beberapa yang ya didasari oleh informasi-informasi yang nggak jelas dan sebagainya ya, itu di beberapa daerah. Tapi alhamdulillah kita hadir di seluruh titik negeri ini ya, mulai dari Aceh sampai di Papua ya. Pesantren kita sekarang ini sudah 600 pesantren ya, jaringan kita. Dan sekarang ini lagi sedang kita mengembangkan jaringan rumah Quran. Sudah 900 rumah Quran. Akan kita kembangkan terus
Dan insya Allah ini akan berkembang. Demikian juga teman-teman di SAR. Sehingga nilai-nilai, ya, kalau tadi dikatakan kolaboratif, kita dari awal siap untuk berkolaborasi dengan siapapun. Alhamdulillah, ini hal yang sangat mendasar, yang bagi kami nilai-nilai itu kami sebarkan, kita tanamkan terus-menerus kepada kader Hidayatullah. Jangan sampai ya ada di antara kita yang sampai menyinggung ya saudara-saudara kita dari kelompok-kelompok tertentu. Insya Allah ya itu kita sangat jaga sekali, dan inilah yang menjadikan kita nilai-nilai persaudaraan inilah yang menjadikan kita diterima di mana-mana, ya, diterima di mana-mana. Alhamdulillah dengan pemerintah, ya, kita diterima, dengan lembaga-lembaga sosial yang lain kita diterima, dan alhamdulillah kita selalu mengembangkan silaturahim terus-menerus, ya, karena ini adalah justru kelebihan kita adalah kalau kita sudah bisa bersama-sama mempersatukan kita semuanya, ya, untuk NKRI. Saya kira ini yang ingin kami sampaikan kepada Pak Aris dan Pak Ferry, ya. Mudah-mudahan ini kita bisa jaga dengan baik, karena itu salah satu daripada nilai jati diri kita. Jadi kalau saya gambarkan, biasa kami sampaikan kepada teman-teman, ya, inna hitoh hidayatullah, ya, kita itu garis. Kalau ada kader hidayatullah, ya, lalu mengagungkan hidayatullah, lebih hebat daripada yang lain-lain, maka berarti dia sudah keluar dari garis. Itu berarti dia telah melakukan sebuah penyimpangan, keluar dari hitoh hidayatullah sendiri. Dan itu selalu kita jaga, bahkan ada dewan yang khusus untuk selalu menilai dan memberikan garis kepada mereka, jangan sampai ada kader-kader kita yang keluar dari garis hitoh hidayatullah. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Makasih Ustaz. Jadi di review sedikit. Yang pertama tadi bahwa kepemimpinan itu adalah mempengaruhi. Nah, makna lain dari komunikasi juga itu adalah kemampuan mempengaruhi. Artinya seorang pemimpin harus punya kemampuan dalam berkomunikasi. Yang kedua dari Kak Ilul, bahwa kompetensi relawan SAR itu tidak cukup hanya rasio dan skill. Dibutuhkan perangkat kebijakan non-struktural untuk mengambil tindakan non-struktural, sehingga sarung tidur pun bisa menjadi alat evakuasi. Gitu ya. Baik, alhamdulillah beliau kuatkan bahwa jati diri Hidayatullah merupakan poin penting dalam membangun kepemimpinan kolaboratif. Terima kasih. Selanjutnya kita kasih kesempatan kepada beliau Kak Fri menyampaikan histori SAR Hidayatullah sepak terjang, dan ini harus clear, kita batasi waktu 10 menit. Kalau tidak lolos. Kalau tidak lolos, sebentar ada sesi dialog. Demikian Kak, silakan. Terima kasih Ustadz Irwan. Yang saya hormati Kak Abdul Haris, ya, Ustadz ya, Amin Tohari, dan Kak Hairul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang saya banggakan, rekan-rekan pengurus wilayah SAR Hidayatullah se-Indonesia. Takbir.
ini forum yang membanggakan Ustaz, ya, buat kami Sar Hidayatullah dapat dilaksanakan, dan ini yang pertama. Jadi mengumpulkan pimpinan-pimpinan, ya. Kalau pengumpulan pimpinannya per periodik, ya, bisa per tahun memang kumpul. Tapi membahas tambahan, ya, kita sudah bahas beberapa hari sebelumnya, ya, dari tadi malam, dan di Ciawi sebelumnya juga sudah kita bahas, ya, perkembangan organisasi ini ternyata butuh semi lah, ya, karena domainnya itu domain Basarnas kalau SMC, ya, itu kan domainnya Basarnas, tapi ilmunya harus dipahami, harus diketahui. Itu yang kita support untuk diadop dan diserap oleh komander-komander wilayah ini. Itu sederhana sebenarnya, gitu, ya. Namun tidak sesederhana yang coba kita praktekkan, gitu, ya. Karena perkembangan Search and Rescue Hidayatullah setelah hampir 20 tahun, ya, berangkat dari berbagai kekurangan, ya memang awalnya main-main, gitu, ya. Ya, butuh main-mainan, gitu, ya. Terus dikunci pada saat outbound nasional yang diikuti oleh bapak-bapak Dewan Syariah, ya, setelah yang pertama itu pertama kali justru pimpinan-pimpinan para pendiri yang ikut outbound, gitu, ya. Dia merasakan sesuatu, berlanjut lagi jadi outbound nasional dan pelatihan SAR nasional pertama. Ada 100 lebih se-Indonesia, ya, dibuka dan diberangkatkan. Nah, ini fenomena, ya. Memang temuannya begitu, dibuka satu hari kemudian kita diberangkatkan ke Aceh. Lulusnya di Aceh. itu terjadi, ya, dan itu terjadi, ya. Nah, dia dikatakan oleh Kak Hairul tadi, cerita itu berlanjut, ya. Di Padang juga demikian, habis pelatihan bencana lagi. Di Jogja sehabis pelatihan, ya, demikian pula. Makanya ada rumor lah, ya, kita kalau latihan besar hati-hati, gitu, ya, gitu. Waspada itu pamitnya sudah harus ada sambung penugasan langsung, gitu. Dan ini sering terjadi. Terakhir kemarin di Batam, nah ini Pak Jaya demikian, ya, habis pelatihan terjadi banjir. Langsung siswanya langsung operasi, langsung praktek, gitu. Nah, itulah, ya, fenomena-fenomena itu, temuan-temuan itu buat kami semua, ya, awalnya tidak terbayang. Akhirnya diklat SAR se-Indonesia, pendidikan dasar, ya beberapa kali coba pendidikan lanjutan, Persi. Tapi sesepuhnya kan juga tidak keluar dari kontrol rekan-rekan Badan SAR nasional. Karena yang membidani adalah, ya, masih angkatan pertama Basarnas, gitu. Bahkan Pak Hasan Haryadinata almarhum, ya, itu beliau langsung, terus Mas Suyatno, ya, Mas Bucek, Pak Dekarta, ya. Ya, nah ini teman-teman pramuka yang mengawali juga hadir hari ini, ya, Mas Seno dan Fitroh, ya. Nah, itu semua. Jadi tentu metodenya tidak akan bergeser jauh, gitu. Jadi kalau pendidikan dasar 1, 2, gitu, ya, 3, baru lanjutan, baru skill-skill yang lain, gitu. Nah, tahap ini kita sudah mulai butuh. Makanya pertemuan hari ini sangat fundamental buat kami untuk tadi kata Kak Hairul, bagaimana organisasi mulai harus diredesain, ya, ulang atas kebutuhan yang ada, gitu. Atas kebutuhan yang ada, ya bayangkan kalau per tahun kita sudah bisa, tahun terakhir 360, ya, 360 itu masih dari separuh PW, ya kan? Iya. Kalau seluruh PW kita genjot tahun depan berarti 600 lebih, misal, gitu, ya. Nah, berarti, ya, kalau saya dapat bocoran ini mengampu kebijakan Basarnas, ya. Kalau sertifikasi 10.000, ya, kita bisa menganjak ke 10% targetnya Basarnas. Nah, ini kan sesuatu. Nah, tadi malam juga saya bahas bahwa perangkatnya sudah mulai butuh lead bank.
butuh pusdik, butuh. Nah, di dalam Sarhidayatullah gitu. Karena kebutuhan organisasi gitu, kebutuhan organisasi. Nah, begitu pula peralatan. Ya, peralatan ya enggak bisa juga dulu waktu zaman saya langsung di lapangan ya, kita berharap diberangkatkan pesawatnya oleh Pak Yusuf Kalla, dapat pesawat, satu pesawat. Sering kita dapat begitu, Pak Aris. Ya. Awal Aceh kita dapat satu pesawat. Padang. Garuda. Satu pesawat untuk Hidayatullah. Basarnas masih rapat. Karena dia bergeser dari Cibodas, Pri, kamu duluan. Iya kita duluan lah. Kita punya pesawat. Gitu. Berangkat kita. Jadi kita sudah ada di Melabu, di semua titik kita sudah. Karena kita sampai sana, awal cerita dikit ini Pak ya. Sampai di bandara, nah saya cuma membawa petanya operasi marinir. Waktu itu Bang Alvan, Baharudin. Gitu. Saya mau berangkat, saya telepon beliau. Lu di mana Pri? Gitu. Mau berangkat Bang. Abang di mana? Udah kamu ke rumah. Langsung ke brigade, ambil peta operasi. Gitu. Siap. Karena kita butuh. Saya bawa peta operasi sama ikan asin. Itu yang penting. Nah, sampai di sana malam. Di mana beliau kan? Bayangan saya disambut oleh Depsos. Ya, saya tanya di sana. Jangan tanya Depsos-Depsosan. Kantornya Depsos sudah hilang. Kata dia, waduh saya bawa kemana pasukan saya ini? Yang sekian orang, ini, hampir 100. Ya, bingung saya. Sementara saya sebenarnya tidak bawa apa-apa juga. Keleleran di sini kan kacau balau saya bilang. Langsung saya cari Bang Alvan, diantar. Ya. Sudah, pasukanmu di mana? Di sana, Jenderal. Gitu. Waktu itu masih kolonel. Gitu. Sudah taruh sana saja. Aku aja tidur di sini. Mau kamu dapat fasilitas. Nih. Nah, sudah. Besok baru jemput pakai mobil kita. Gitu. Udah. Nah, dari sanalah sejarah kecil kita mulai. Bahwasannya Search and Rescue Hidayatullah harus kita lahirkan dengan tupoksi tidak tergeser sampai hari ini. Ya, tupoksinya adalah Search and Rescue. Jadi pada saat operasi-operasi tertentu, ya kita masih pada domain awal. Gitu. Jangan berkata, oh BNPB ini. Kita orang yang dipersiapkan yang punya kualifikasi dan kemampuan untuk itu. Gitu. Nanti kalau fase kedua, nah, dengan BMH, dengan apa. Nah, ini sejatinya untuk tetap mengasah kemampuan itu. Gitu. Kemampuan itu kan berbeda. Kalau Search and Rescue standarnya sudah jelas. Gitu. Mampu A, B, dan C misalnya. Itu. Ya, karena anak-anak tadi malam saya bilang, survivalnya dikurangi materinya. Mending yang ke atas-atas. Kenapa? Survival itu semua santri Hidayatullah ya belum dikasih pelajaran. Kalau dia ujian bisa A. Karena tiap hari sudah survive. Karena nyata Pak Aris ya. Semua operasi, kamu dari mana? Ya, ini Mas Ri. Dapat sarikaya? Sirsak. Loh, ya, sirsak mentah-mentah dikumpulin. Ya kan? Kapan dimakannya itu? Kita lapar. Tenang Ustaz. Belah-belah, rebus, kasih gula merah, kasih jeruk. Ya kan? Kita rakus semua itu. Orang kampung juga baru tahu kalau sirsak itu kayak ubi dan lebih nikmat. Survive-nya lebih. Makanya kelasnya A. Jadi yang tidak terlalu penting, ya jangan lama-lama. Saya Mas, 1 menit Mas. Karena 70, berapa jam ya? Kan ada materi kita ya, Diksar sekian. Ya kita compare aja lah, yang itu tidak perlu. Nah seperti itu. Nah sekarang kita butuh komandan-komandan kita datangkan. Mungkinlah materinya kali ini belum tersampaikan dengan baik Pak Haris gitu ya. Namun di kemudian hari dengan konsep kolaboratif ini gitu ya. Kiranya kita juga bisa menjadi penerus program-program Basarnas. Karena di Hidayatullah memiliki lembaga-lembaga pendidikan yang cukup besar. Ya. Satu contoh Pak ya. Saya lihat di Basarnas itu kan ada buku SAR kit ya. SAR Gutus ya. Dari SD sampai SMA ya. Kalau delivery-nya susah, Mbok Yao dikirim ke sini gitu kan. Ya, ya contoh. Ya, kasihan. Saya pikir kemarin kita dibuatkan tas sama pengurusnya, ya
isinya itu apa? Gitu. Nggak ada maksudnya. Loh, harus akan materi. Nah itu yang terjadi. Tapi semuanya buat kami berangkat dari kekurangan itu, ini sudah terlalu gaya Pak Haris. Sudah terlalu gaya menurut saya. Jadi ya, dalam diskusi ini kami mendapat dari Kak Haris, Kak Hairul gitu ya. Inilah kondisinya. Nah akhirnya sekarang, dulu dia nggak pernah nanya butuh motor enggak gitu ya. Sekarang rebutan mobil Pak Haris. Butuh mobil operasi gitu kan ya. Wah saya bilang, waduh ini lain lagi ceritanya. Mobil-mobilan. Saya harus dulu. Ya. Nah namun kolaboratif ini kita butuhkan, kita perlukan. Siap, amin, amin. Nah itu Pak, ya maaf kita, oh itu terlalu jauh Pak. Tapi Kak itulah Kak Hairul ya. Aspek. Iya, nah, iya. Ini Sarhidayatullah cukup membanggakan. Ya, karena apa? Penasihat hukumannya aja penasihat Kapolri. Ya kan? Nah, sekarang ya saya yakin lah Pak Haris datang beberapa kali ya. Ini bukan karena administratif ya harus didatangi kan. Siap. Tempat yang lain juga perlu didatangi gitu ya. Saya melihat ya, kecerahan ya dari Pak Haris itu seperti terpanggil gitu ya, menjadi bagian gitu. Sebelum Ustadz Haris menyatakan ya, oh, tuh, sudah nambah Ustadz ya. Takbir. Jadi memang kita harus kolaboratif gitu ya. Jadi dengan ini menurut saya gitu ya, saya sebagai kontrol pendidikan SMC-nya, sebelum materi dasarnya nanti Mas Seno yang ngajar, saya nyatakan lulus duluan karena materi Pak Haris hari ini. Jadi itu nanti ke depan saya bilang ini yang pertama. Tahun depan harus dipersiapkan sedemikian rupa. Jadi materinya di delivery sebelum orangnya datang. Nah, jadi di sini sudah diskusi, ya kan? Gitu. Jadi Sarhidayatullah ya, segala problematika Sarhidayatullah nasional ke depan ya, itu yang menjawab ya komander-komander ini. Ya, top down dan button up, ya kan? Dari bawah memang pimpinan mereka itu. Kalau di sini ya mau seperti apa Ustaz? Memang tahu lah ya, gitu. Mau minta jatah lebih dari DPP. Baca, ya kan? Nah, harus lebih cerdas, gitu kan? Siap, Mas, siap. Gitu. Jadi seperti itulah yang dapat saya sampaikan. Ya, karena Search and Rescue Hidayatullah ini lahir memang berangkat dari lapangan-lapangan, gitu ya. Uji coba, dan di kemudian hari setelah 20 tahun menjadi satu sektor yang mulai dewasa, ya pada akhirnya tuntutannya yang mengemban amanah SAR, terus jadi apa? Nah ini pertanyaan sudah mulai muncul ini semua, ya kan? Nah ini kan harus kolaboratif. Siap. Dan organisasi harus besar dan harus hidup sebagai partner lembaga pemerintah. Baik. Gitu. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Selanjutnya kita masuk sesi kedua, interaktif dari teman-teman PW dan potensi SAR. Jadi peserta memang ini tidak nampak bawah atas ini. Apa bukan karena tidak ada isinya atau? Jadi peserta alhamdulillah dapat hadiah atas dari Kak Ilul. Cuma tidak dibawa karena tadi itu mau diisi apa buku tidak dapat gitu. Sampaikan jazakallah khair untuk Khairul Huda. Teman-teman ada hadiah untuk kemudian menjadi oleh-oleh pulang ke wilayah masing-masing. Selanjutnya sesi kedua dipersilakan. Tapi sebelum tambahan, Nah, ini saya yang meminta. siap, Mohon izin Pak Haris. Ya. siap. 20 tahun yang lalu itu saya itu kaya Pak Haris. Kaya akan alat-alat SAR. Ya. Jadi Karta dan teman-teman, maaf Pak D Karta kami menyebutnya dan kawan-kawan itu kalau dia mau nyambi, maaf ya, nyambi itu pinjam alatnya ke saya. Gitu. Ya. Nah, begitu SAR ini hidup ya, habislah sama mereka berdua. Ini jejak sejarah harus catat nih ya. Tapi ini ada maksud. Mbak Gitu kan? siap. Nah, kalau Basarnas itu kalau tender gitu kan ya saya tahulah karena saya sering dipanggil Bang Alvan kan. Wih,
Ya, itu kalau diangkut talinya tontonan gitu kan. Ya, rasanya kiranya kalau gitu ya BS-BS dikit lah ya. Daripada tadi malam sudah ya, alasannya nggak ada tali. Saya bilang, sudah pakai tali jemuran yang segini, reflingo. Gitu. Nah, sekarang saya jawab jangan, mumpung ada Pak Aris. Enggak yang baru Pak Aris, enggak yang baru. Tapi rasanya itu kalau nanti sampai ke Papua, nyampe ke Mamuju, ya, yang ditembus pondoknya jauh ke sana, gitu ya. Karena mereka masih bangga bisa refling aja bangga, ya, merasa sudah bagian, ya. Karena brosur SAR-nya itu nyampe sono. Semua santri, saya akan jadi pasukan search and rescue. Hidayatullah. Ya kan? Nah, tapi ya tadi, karabiner aja kalau bisa kawat itu dipelengkung. Wah ini. Siap. Yang gaya di sini, kita sudah punya mobil, 2 mobil, punya motor, ya kan? Wah, udah gaya itu sampai Semeru, sampai mana sudah, ya kan? Siap. Gitu. Dan mudah-mudahan ya, inilah menjadi kendaraan-kendaraan dakwah. Karena mata mereka, ya, ini adalah ustadz-ustadz. Ya, guru-guru pada akhirnya mata mereka lebih tajam, ya kan? Nah, realita di lapangan itu. Makasih Kak. Amin ya Rabbal. Amin. Baik, silakan teman-teman. Di sini yang mau bertanya, kita ada waktu. Ya, sedikit. Sekarang jam 11.46. 11.46. 1, Bang Sahar. 2. Oke, 2 orang, Bang Sahar dengan dari Solo. Silakan, Jawa Tengah. Bang Sahar, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Depok. Siap. Diklat Mamuju, silakan. Yes. Barakallahu fiik. Amin. Amin ya rabbal alamin. Silakan Bang. Ya. Tukar piring ya.
belum ditulis jadi proposal. Siap, siap. Siap, siap. Siap, siap. Siap, bagaimana cara ya? Ketika operasi maksudnya? Oh, siap Bang Zara. Oh, siap, siap. Siap, siap. Siap, siap. Makasih Bang Sar, dipahami insyaallah. Silakan yang kedua Bang Iwan. Yang kemarin juga sempat mengadakan diklat 2 kali, Pak. 2 kali dalam 1 tahun diklat dasar. Silakan Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di hutan terus ya, hutan Kalimantan ya. Wah, itu dah IKN. Oh siap. Ganti posisi Pak Iwan. Spesial logistik ya. Ya kabur.
Iya, iya. Ketiga. Tangan. Mana juga dapat juga Mas Ri. Janji survival 3 bulan Mas Ri. Wah, ternyata masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Harisnya, BIMTEK kemarin di Kaltim, beliau komandannya Pak. Ya, nah. Kami persilakan satu persatu dari pemateri kita untuk memberikan tanggapan. Apakah itu kepemimpinan spiritualitas? Jawaban saya sebenarnya iya. Jadi ini waktunya akan mepet ya, jangan sampai salah mengambil satu hikmah dari pertemuan ini ya. Kemarin saya sampaikan pada saat di Depok. Jadi kepemimpinan yang saya bangun sesungguhnya itu bukan hal yang baru. Cuma saya kasih nama yang menempel di istilah leadership. Jadi kepemimpinan la haula wala quwata illa billah. Kenapa kok begitu? Tadi Pak Khairul ngomong ya, menyampaikan mencari susah. Tiba-tiba dengan doa dan sebagainya ketemu. Orang-orang SAR itu biasanya ngomong, selalu ada yang namanya blessing in disguise. Apa blessing in disguise itu? Hakikatnya siapa sih? Blessing dari siapa? Ini saya di grup WA UGM. Ya, ini ada teman kirim informasi. Corona mengganas, Wali Kota Depok instruksikan ASN khatam Al-Quran. Coba bayangin, apa ini? Dan saya terus terang disertasi saya ini, saya meneliti ya kepada teman-teman rescuer itu. Jadi militansinya itu seperti apa sih? Makanya saya sering kali ya kalau ada pelatihan potensi yang majemuk ya, yang macam-macam itu saya tanya gitu. Misalnya dari TNI saya tanya, kenapa ikut pelatihan gitu? Ya karena ada perintah atasan gitu kan. Tahu ya? Terus dari polisi gitu, terus ada teman-teman dari instansi begitu gitu ya. Itu saya melihat ini mental ini harus disamakan gitu. Jadi kalau ada leveling gitu ya, ada orang itu berangkat karena tadi surat. Ya, ada surat. Jadi kalau misalnya dimensinya itu dimensi fisik. Ya, ada surat. Mungkin ada uang, ada duit gitu ya. Terus ada yang kedua itu levelnya karena emosional. Karena kelompok. Orange hebat ini, paling hebat gitu ya. Tapi alhamdulillah tadi Syar Hidayatullah tidak itu. Itu sudah melanggar hitoh. Kayak begitu ya. Ya. Jadi dari sisi emosional sudah lewat ini ternyata Hidayatullah, ya. Takbir dulu, Allahu Akbar. Ternyata militansi yang tepat itu yang setelah ini bukan karena intelektualitas, bukan karena dimensi fisik, bukan karena dimensi emosional, tapi dimensi spiritual. Makna hidup. Ya, makna hidup. Dan saya jujur saya belajar juga begitu. Saya nggak usah ngejar ini, tetapi nggak ngejar ini dapat ini nggak? Demi Allah itu. Jadi jangan khawatir ya. Begitu kita yakin, ya kita yakin akan dapat. Ya kata Allah kan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, in ahsantum ya anfusikum. Orang Barat baru puluhan tahun yang lalu membuat buku namanya The Secret, rahasia orang sukses. Di dalam buku The Secret itu ditulis adanya law of attraction, hukum tarik menarik. Jadi saya tidak mengejar pangkat jabatan gitu ya, tapi pangkat jabatan mengejar kita. Law of attraction, Allah sudah lama, ribuan tahun yang lalu. In ahsantum li anfusikum. Bukankah ini law of attraction ini? Kita sama orang Amerika magut-magut begini.
Al-Quran ngomong in ahsantum biasa aja kita. Apa itu? Ya kan? Itu law of attraction itu. Nah, itu dimensi itulah yang harus kita capai gitu. Nah, saya berharap orang-orang yang latihan pun itu tidak atas dasar itu. Makanya saya akhirnya membuat pelatihan, ya moga-moga mohon doanya ya. Ini akan ada modulnya itu, 6 itu. Saya baru membuat modul yang terkait dengan self leadership. Nah, bagaimana untuk mencapai self leadership yang bagus? Tadi Ustadz menyampaikan bahwa ada kesadaran. Klop ternyata Ustadz. Jadi sebelum self leadership tadi itu, orang harus ada self awareness. Kalau kita suka manggut-manggut sama orang Amerika, saya pakai bahasa Amerika gitu. Self awareness, kesadaran diri. Lantas untuk mencapai kesadaran diri bagaimana? Orang Amerika ngomong meditasi, orang Amerika ngomong mindfulness, mind pikiran pakai full. Ternyata apa sesungguhnya? Nggak taunya itu Ustadz, itu adalah muraqabah, zikrullah, dan pada akhirnya adalah ta'abudi. Anda akan militan, karena di situ Anda, aku ini cuma hamba. Sampai saya pelajari bagaimana supaya muraqabah tadi itu. Kalau orang Amerika disuruh meditasi, duduk begini, mengamati nafas gitu ya. Ya, ini sedikit aja ya. Supaya tadi sampai kepada yang tadi kepemimpinan la haula wala quwata illa billah tadi itu, Anda bisa pelajari. Sehingga nanti pada saat zikir bukan subhanallah pikirannya kemana-mana gitu. Karena mindfulness itu orang benar-benar fokus pada satu titik nafas misalnya. Coba kalau pada saat nafas itu, ya Anda bayangkan, ini suatu saat nanti berhenti loh ini. Suatu saat berhenti. Pada saat saya ngomong ini, nggak tahu ini siapa yang ngatur ini. Nah, otomatis loh. Masa kita nggak sadar bahwa kita hanyalah makhluk. Dan kalau kita kembali nilai-nilai jati diri bangsa, itu sila pertama itu. Sila pertama itu. Wah, itu harus diinternalisasi. Jadi siapapun juga bajunya harus memiliki mental tadi itu. Ya, tentunya kalau non muslim saya nggak ngomong kepemimpinan la haula wala quwata illa billah kan. Ya kan? Saya ke teman-teman orang-orang Hindu, Anda diajarin soal apa itu? Soal meditasi kan? Oh ya, meditasi. Dalam Islam ya itu tadi, zikir tadi itu. Ya sayangnya mungkin ya bukan kita lah, saya gitu ya. Zikirnya subhanallah, nggak tahunya pikiran ya, nggak tahu kemana gitu kan. Ternyata orang Amerika mempelajari itu, fokus, cuma mengamati aja gitu. Ternyata saya ingat loh, lagunya siapa itu? Dunia ini panggung sandiwara. Iya kan? Kan sandiwara ini. Ya, ini ada pelatihannya ya, tunggu tanggal mainnya. Wah, itu dia. Alhamdulillah. Baik, makasih. Sehingga teman-teman yang tadi sudah, wah, ya, itu ternyata kembali ke sana. Orang Barat ngomong kolaborasi itu jangan seperti kolaborasi SAR ya, kebencanaan. Jangan seperti orang main bola. Itu saya sebut collaborative competition. Ya, ini sudah kolaborasi nih. Tapi saingan sama kelompok yang lain. Tapi alhamdulillah, hitohnya SAR Hidayatullah tidak seperti itu. Kita adalah bagian dari itu tadi. Ya, berarti SAR Hidayatullah tidak melaksanakan collaborative competition, tapi competitive collaboration. Competitive collaboration itu seperti orang main orkestra musik. Setiap orang punya kemampuannya sendiri-sendiri. Tetapi tujuannya satu, apa? Musik yang enak didengar. Setelah selesai musik, semua tepuk tangan gitu. Tidak ada yang tersakiti. Ternyata Islam mengajarkan fastabikul khairat. Jadi jangan matuk-matuk sama orang Amerika begini-begini kalau Islam sudah ngomong fastabikul khairat. Masya Allah. Kira-kira seperti itu dulu ya. Siap. Karena waktunya nanti Pak Khairul juga menjawab. Silakan, makasih. Terima kasih. Baik. Kak Ilul, silakan Kak. Baik, udah diborong semua sama Pak. Cuma satu saja bagi saya yang perlu diingatkan teman-teman bahwa
kadangkala kita tuh paham, tapi yang sulit itu adalah bagaimana mengamalkan pemahaman itu. Kan begitu. Jadi apa yang disampaikan beliau itu kan sudah pernah didengar kita semua. Cuma mengetahuinya itu mudah, yang susah itu mengamalkannya. Jadi kalau teman-teman tadi Kak Supri bicara soal survival, katakanlah begitu ya. Dulu buku yang kita pelajari SAS survival ya. Memang ketinggian kadang-kadang juga. Teman-teman di santri kan belajar sambil melaksanakan. Nah, jawaban saya kalau pertanyaannya struktur organisasi bagaimana yang paling baik untuk Hidayatullah, ya tentu kita belajar sambil melaksanakan itu. Jadi yang perlu dilakukan adalah pertama evaluasi dulu apa yang kurang dari apa yang sekarang ada gitu ya. Karena kita tidak membentuk organisasi berdasarkan tadi beliau mengatakan teori-teori barat di atas kertas, enggak. Kita berdasarkan apa yang kita sudah laksanakan, kurangnya apa, itu yang kita perbaiki. Ya. Kalau pandangan saya tadi mestinya dibagi dalam 3 segmen pimpinan, segmen relawan, segmen staff. Mulai ada pendistribusian perannya masing-masing seperti apa. Dan gitu. Jadi cara Hidayatullah izin Pak Ustadz, nanti suatu saat akan punya staff sendiri yang berkantor setiap hari. Kan teman-teman semua kan sibuk dengan aktivitas sehari-hari. Kan tidak tiap hari harus di kos-kosan atau di istilahnya kantor atau apa. Tidak harus ya. Itu harus ada yang kemudian tadi menjaga komunikasi. Bagaimana memantau media sosial. Bagaimana memantau media mainstream, ya, bagaimana memantau segala macam informasi yang disampaikan oleh pihak pemerintah. Ya. Sudah harus mulai di-manage itu, sistem komunikasinya. Ya. Jadi perkembangan itu bukan lagi day to day, harus setiap saat, ya, detik demi detik itu dengan teknologi sekarang memungkinkan untuk didistribusikan segala macam informasi. Itu yang memantau di level staff tadi. Pimpinan yang mengambil kebijakan. Nanti operasional lebih banyak teman-teman yang di relawan ini, ya kan gitu. Bagaimana menjaga kemampuannya, ya, menjaga kemampuannya ada pada Jaya ini, yang nanti akan memastikan gitu ya. Karena siap itu ada orang kalau kita mau damai siap untuk berperang kan gitu, ya. Kita bukan mendoakan adanya bencana gitu, tapi kita harus siap kalau bencana itu datang kan gitu. Jadi kemampuan itu yang harus tetap dipelihara. Ya bukan berarti udah sempat mengikuti pendidikan dasar lalu kemudian udah selesai, tidak. Ya kan? Jadi ini juga mungkin Pak Supri nanti direncanakan bapak-bapak kita itu kita ajak lagi dia, telepon lagi gitu loh supaya di charging semangat beliau gitu ya. Nah ini penting juga nih menjaga itu karena aktivitas sehari-hari suatu saat dipanggil bisa kemudian bisa bertugas sebagai mestinya dan tentunya sekali lagi di bawah manajerial yang baik. Jadi kalau gambaran saya sementara sih seperti itu ya. Jadi tidak bisa juga murni seperti sebuah organisasi di mana misalnya ketua dipilih, katakanlah tidak selalu bisa begitu, tidak selalu cocok seperti itu. Ya, ada kalanya mungkin cara-cara pengisian kepemimpinan itu tidak selalu cocok ya yang terjadi di luar sana. Ya kan? Ini Kak Seno, tadi mohon maaf saya nggak lihat Kak Seno. Kak Seno ini orang pramuka. Pramuka itu gudangnya tempatnya membina kepemimpinan. Ya. Jadi isinya sebagian besar adalah bagaimana mendidik supaya jadi pemimpin. Tapi kalau musyawarah nasional nyari pemimpin dari luar untuk dijadiin ketua pramuka. Ya kan? Mereka punya konsep yang bagus tapi tidak bisa melaksanakannya. Ya, konsepnya bagus, tapi pelaksanaannya nggak cocok. Kita harusnya sejalan antara konsep dan pelaksanaan. Siap, Masya Allah. Terakhir,
Tentu tadi Pak Abdul Haris sudah mengemukakan bagaimana kemudian memanfaatkan segala potensi. Tapi yang paling penting sebenarnya dalam kepemimpinan kolaboratif itu adalah harus menjadi bagian dari materi latihan kita nanti pada Jaya Ngolah adalah hal-hal yang kemudian memastikan bahwa jangan kita yang kemudian menyesuaikan dengan situasi masyarakat sekitar. Tapi Bu Sri, jangan kita yang meminta masyarakat menyesuaikan kepada kita. Ya. Tetapi bagaimana teman-teman ini semua dimanapun ditugaskan bisa menyesuaikan dengan masyarakat setempat. Ya, tentu bukan hal-hal yang berhubungan dengan keyakinan dalam beribadah gitu ya, yang melanggar hal itu. Tapi kejadian kemarin di Bromo apa di mana ada orang menendang sesajen dan seterusnya. Itu kan menunjukkan bahwa yang bersangkutan tidak mampu untuk menyesuaikan dengan keadaan sekitar. Ya kan? Saya kira teman-temannya harus punya materi itu. Bahwa bisa gitu ya, ditugaskan dimanapun untuk kemudian menyesuaikan dengan kearifan lokal. Karena itulah kekuatan sebenarnya. Itu kekuatan kita sebenarnya. Karena apapun alat yang kita bawa nggak akan pernah cukup. Apapun logistik yang kita bawa nggak pernah cukup. Sudah azan, demikian saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian bijaksana saya kira Hasan sudah dikumandangkan. Kita bersiap untuk sholat duhur. Sekian dari kami. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permintaannya teman-teman Pak Haris. Ya. Apa nanti kalau paket-paket libatkan mereka Pak. Oh iya. Oh iya. Iya Pak.